Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali di Diki Perdana Channel. Catatan harian seorang pekerja migran. Malam ini kita mau curhat sambil ngobrol-ngobrol sembari minum kopi tentang segala yang bisa kita sharing lah. Oh iya, hari ini Juli tanggal 26, sebagaimana biasanya kalau musim-musim panas gini, Taiwan sering mendapatkan, kebiasaan di Taiwan adalah ada angin topan yang datang. Dan hari ini diperkirakan ada angin yang datang namanya Taipun Doksuri. Dan hari ini sudah di jam 21:12. Posisi angin masih sudah di sebelah selatan Taiwan. Biasanya hujan, tapi ini kok gak hujan ya. Biasanya kalau ada angin itu biasanya akan ada hujan, tapi ini gak hujan. Kemarin itu yang membuat kita khawatir adalah pada perkiraan minggu-minggu awal, ketika angin masih di atas Filipina, diperkirakan lintasan angin itu akan mengenai Taiwan bagian tengah, selatan agak tengah lah, dia akan membelah Taiwan. Dan biasanya ketika angin mulai itu akan besar ya, karena membelah pegunungan itu. Dan biasanya kalau ada angin yang besar, biasanya pabrik-pabrik diliburkan. Tapi semakin ke sini ternyata anginnya semakin bergeser ke selatan. Dan hanya sedikit imbasnya yang mengenai daratan Taiwan. Tapi inti anginnya itu di selatan Taiwan. Dan nanti pada tanggal 27 sampai tanggal 28 jam 00 itu akan sudah mulai masuk ke daratan Cina. Sebenarnya angin topan ini, taifung ini bagi Taiwan sendiri, bagi warga Taiwan sendiri ya, itu diperlukan. Karena apa? Karena di musim panas seperti ini biasanya kedatangan angin itu akan membawa serta hujan. Yang mana hujan ini nanti akan mengisi penampungan air yang ada di Taiwan. Karena pada 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu, tidak ada angin yang masuk ke Taiwan, tidak ada angin taifun yang masuk ke Taiwan, sehingga mengakibatkan reservoir, bendungan-bendungan ini karena jarang hujan, sehingga menyebabkan bendungan-bendungan ini menjadi kering, sehingga pasokan air untuk PDAM lah ya, untuk perusahaan air minum itu menjadi minim. Sehingga pernah pada suatu masa sekitar 2 tahun yang lalu itu air itu digilir. Jadi untuk wilayah, kebetulan saya berada di Taichung, di distrik Taya. Di distrik Taya ini dalam 1 minggu itu air akan dimatikan 2 kali. Jadi setiap Rabu dan Jumat air ini mati. Karena apa? Karena
debit dari penampungan dari reservoir penampungan air ini menjadi sangat minim, sehingga sehingga jika setiap hari dihidupkan, ini nanti dikhawatirkan akan cadangan air ini tidak cukup untuk kedepannya. Kenapa bisa terjadi kekurangan air? Ya karena jarang hujan. Dan pada saat itu taifun yang biasanya membawa serta hujan itu tidak masuk ke Taiwan. Sebenarnya ini ya diperlukan, tapi diperlukan karena dia membawa hujan yang bisa dimanfaatkan untuk air minum, untuk mengisi reservoir yang tersebar di seluruh Taiwan untuk dijadikan cadangan air. Tapi kadang-kadang juga mengakibatkan kerusakan. Di samping itu, teman, saya juga ingin membahas ini ya, tentang mungkin 2 minggu yang lalu yang begitu viral di TikTok di Taiwan, tentang beberapa orang PMA seorang pekerja asing yang terpaksa harus dipulangkan gara-gara mengambil nangka muda. Saat itu satu. Yang kedua tentang ini, bagaimana seorang pemilik perkebunan kelengkeng di daerah selatan itu kesal terhadap para pekerja asing ini di daerah situ, yang mana si pekerja asing ini sering mengambil buah kelengkengnya, sehingga dia memberikan tulisan kalau ada yang mengambil dan ketahuan akan didenda berapa? 300.000 NT. Ya, yang setara sekitar 150 juta lah ya. Kadang memang gini, rata-rata pekerja asing yang ada di Taiwan ini kan berasal dari Asia Tenggara ya. Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam. Yang mana negara-negara Asia Tenggara itu saya rasa hampir sama, tingkat masyarakatnya hampir sama lah ya, dan tingkat awarenessnya terhadap hukum tentang pelanggaran private property pribadi, tentang hal-hal yang seperti itu, terkecuali Singapura. Kalau Singapura ya, meskipun Singapura itu Asia Tenggara juga, tapi untuk hal-hal yang seperti itu mereka lebih konservatif lah, lebih berbeda, anggap aja lebih maju. Tapi untuk negara-negara Asia Tenggara yang mana pekerjanya rakyatnya bekerja sebagai tenaga kerja asing di Taiwan ini, saya rasa memang rata-rata kesadaran terhadap hukumnya hampir mirip. Ya kalau di Indonesia, dan saya rasa juga di negara-negara Asia Tenggara yang lain, ketika kita mengambil buah untuk dimakan, ya mungkin si pemilik buah ini mungkin akan ini untuk dimakan lah ya, tidak untuk dijual. Kalau dijual memang sudah beda, hukumnya sudah kriminalitas ya. Tapi untuk dimakan biasanya di Indonesia itu ya, kalau ketahuan ya mungkin dimarahi dan kita minta maaf. Saya rasa ya hampir semuanya hampir selesai lah. Tapi berbeda dengan dengan negara-negara yang sistem hukumnya dan kepedulian masyarakatnya terhadap hukum itu sudah lebih maju. Bagaimana tentang hak orang lain, pelanggaran hak terhadap orang lain, pelanggaran terhadap properti orang lain, itu mereka biasanya mengandalkan hukum yang berlaku.
Dan yang kemarin itu bagaimana saudara kita itu dipulangkan dan dideportasi gara-gara dia mengambil sebuah nangka muda yang ada di pinggir sungai. Ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita bagaimana kita harus peduli terhadap hukum dan undang-undang yang ada di Taiwan. Tidak hanya tentang mengambil barang ya, tentang pencurian apa segala macam, tentang bagaimana taruhlah kita menemukan sebuah barang di jalan, entah itu di jalan, entah itu di tempat umum seperti stasiun, dimanapun. Sebagai contoh, kita menemukan HP. Ya kalau kita pengen membantu, ambil HP itu, berikan ke atau lapor kepada petugas yang ada di stasiun. Kalau kita menemukan di stasiun, tidak usah diambil. Kita menemui petugas security, ngomong di situ ada barang, atau kalau memang tidak mau berurusan dengan itu, ya udah biarkan saja. Itu nanti akan menjadi masalah bagi kita jika kita mengambil barang itu tanpa memberitahukan kepada petugas yang berwenang, taruhlah polisi atau petugas. Kalau kita menemukan di stasiun, ya terhadap petugas yang di stasiun ya. Nanti akan jadi masalah. Karena apa? Ini pengalaman ya. Ada seorang teman, ya ini kejadian ini sekitar sudah 6 atau 5 tahun yang lalu. Ada seorang teman di lampu merah, dia menemukan sebuah HP. Dalam mindset kita yang kita tidak terlalu akrab dengan yang namanya, pada saat itu kita tidak di Indonesia kan kita memang belum begitu akrab dengan namanya tracking GPS. Karena apa? Di Indonesia alat-alat untuk men-tracking GPS itu juga, GPS yang ada di handphone itu masih terbilang minim ya. Sedangkan kalau di sini, sedangkan di negara maju seperti Taiwan, Jepang, dan segala macam, saya rasa setiap kantor polisi punya tracking device itu. Jadi si teman ini menemukan sebuah handphone karena dia merasa, karena dia menemukan dan dia tidak mencuri, dia merasa bahwa itu rezeki. Diambillah si telepon ini, diberikan kepada istrinya. Karena ya handphonenya terbilang bagus pada saat itu kan. Selang 2 hari kemudian, si istri ini didatangi polisi. Karena apa? Si polisi ini datang, polisi ini mengkonfirmasi, mengcross check apakah kamu punya kamu memiliki HP ini, disebutkanlah jenis merek HP dan jenis HP-nya. Ya karena si istrinya temen ini merasa bahwa dia dikasih, ya dia ngomong, iya saya ini. Polisinya bertanya, kamu tahu siapa yang memberi HP ini kepada kamu? Suami saya. Dimintalah alamat suaminya, dipanggil ke kantor polisi, dan dia harus 2 hari berurusan dengan polisi. Karena apa? Karena dia dituduh mencuri, padahal dia menemukan. Nah, dia ngomong, saya menemukan ini di sana. Dan polisinya pun ngomong, kalau kamu menemukan, kenapa kamu tidak lapor ke polisi? Ini bisa jadi masalah teman-teman. Karena apa? Karena di Taiwan ini kita jangan berpikir handphone nggak mungkin lah mereka tahu di mana, jangan. Karena tracking device itu di sini, setiap polsek itu punya tracking device untuk melacak GPS. Taruhlah handphone kita hilang, kita ngomong ke polisi, Pak, saya kehilangan handphone, nomor handphonenya ini, nomor emailnya ini. Kita memberikan nomor handphone dan nomor email, si polisi ini akan men-tracking, akan melacak di mana saja handphone ini berhenti,
posisi handphone ini, dan itu pasti ketemu, gitu loh. Itu bisa menjadi masalah teman-teman. Ya setidaknya ya, bukan setidaknya sih, kita memang harus peduli, memang harus peduli tentang undang-undang. Ya kalau kita tidak mau peduli, ya nanti akan berisiko. Jangan pernah samakan, di Indonesia melakukan ini nggak apa-apa kok. Yang di Indonesia tidak apa-apa, bisa jadi di Taiwan bisa jadi masalah. Sebagai contoh juga seperti ini, tentang undang-undang dan peraturan. Sekarang pada saat-saat ini, karena sudah ada kelonggaran dari pemerintah Taiwan untuk tenaga asing bisa memiliki kendaraan bermotor. Banyak dari pekerja asing ini membeli kendaraan bermotor tanpa mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi. Ya Kak, dengan asumsi bahwa nanti kalau kena polisi nanti bisa dikasih uang, seperti sebagaimana halnya di negara asal kita, ya kan? Nah, tapi berbeda teman. Ketika Anda mengendarai kendaraan bermotor dan tidak memiliki surat izin mengemudi, menurut undang-undang yang berlaku di Taiwan, kamu akan kena denda antara 9.000 sampai 15.000. Jadi untuk teman-teman juga sekalian himbauan ya, untuk teman-teman yang mengendarai kendaraan bermotor, ingin memiliki kendaraan bermotor, alangkah baiknya sebelum memiliki kendaraan bermotor mengurus surat izin mengurus SIM-nya dulu, surat izin mengemudinya dulu. Karena kita juga bisa lebih aman kok. Mudah mengurus SIM-nya, itu mudah. Asal kita mau belajar aja pasti mudah. Dan yang terpenting adalah kita selalu taat terhadap undang-undang, jangan pernah menyepelekan undang-undang dan hukum. Karena di negara ini, di Taiwan ini, hukum itu berlaku penuh, undang-undang itu berlaku penuh, dan kebanyakan dan rata-rata ya, jika Anda bermasalah dengan hukum, ya jika Anda melanggar undang-undang, ya Anda akan bermasalah dengan hukum. Tidak bisa untuk menyepelekan seperti nanti damai aja Pak, dengan damai, sulit. Ya mustahil, ya gak mustahil sih, tapi sangat jarang sekali. Alangkah baiknya jika teman-teman lebih lebih mematuhi terhadap undang-undang dan hukum. Ya kalau hanya didenda enggak ya masalah, tapi bisa terselesaikan. Kalau dideportasi gara-gara hal yang sepele, dideportasi gara-gara ngambil nangka muda, kan yang memalukan. Mending kalau memang pengen nangka muda, ya beli aja lah di toko Indo, banyak kok. Di toko Indonesia banyak. Berapa sih harganya? Ya setidaknya kita ini sebagai pendatang yang menumpang bekerja, menumpang mencari nafkah, ya meskipun kita tidak bisa membantu negara yang kita tempati, kita tidak mencoreng asal negara kita sendiri. Karena sekarang ini memang karena memang ekonomi yang memang sedang sulit ya. Warga lokal Taiwan sendiri juga merasakan dampak dari krisis global ini. Nanti ketika mereka sudah membayar pajak yang tinggi, segalanya membayar pajak, hidup yang susah, terus kita sebagai pendatang dengan seendaknya sendiri melanggar hukum,
nanti akan menjadi presiden buruk untuk kita, untuk negara kita. Dan itu bisa dan kesempatan itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk lebih mempersulit kita. Karena ya tidak semua orang Taiwan ini suka terhadap keberadaan tenaga kerja asing. Ya ada pro, ya ada yang tenaga terhadap pekerja asing itu, ya ada yang pro, yang ada yang kontra juga. Jadi setidaknya kita tidak memberi celah kepada mereka untuk untuk lebih memperkeruh suasana lah. Ya dengan cara itu tadi, kita patuhi undang-undang, kita patuhi hukum yang berlaku, kita berbuat sesuai dengan norma. Ya kita, yang penting kita tidak melanggar gitu saja. Dan persepsi untuk menyamakan bahwa di Indonesia tidak apa-apa, di sini juga tidak apa-apa, itu dihilangkan lah ya, yang seperti itu. Karena nanti akan menjadi bumerang bagi kita sendiri, akan menjadi masalah bagi kita sendiri ke depannya. Dan terutama sih untuk kita, tapi ya mungkin bagi kebanyakan pekerja asing nanti akan menjadi presiden buruk. Sekian aja teman-teman curhat kita malam ini, ya semoga nanti akan menjadi lebih rutin curhat kita, dan mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share agar kita lebih bisa untuk berbagi lagi. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.